Nah, model program literasi unggul berkarakter. Model ini adalah kegiatan pendidikan dan latihan. Diklat, namanya pendidikan dan latihan itu ada proses panjang, nanti saya terangkan. Untuk meningkatkan kompetensi guru, menggali potensi budaya sebagai fondasi dalam desain kurikulum, desain instruksional, dan evaluasi. Disinilah nanti ada kekasan masing-masing sekolah. Bapak Ibu, bicara desain kurikulum, tadi yang muncul itu saya mendengarkan bagaimana jam pelajaran di Dapodik belum bisa diubah. Kita tidak bicara soal struktur kurikulum, soal jam pelajaran. Mau Dapodik bisa diubah, mau tidak, dalam konteks POP ini tidak penting. Bukan itu sasaran kita. Sasaran kita itu adalah kompetensi pendidik. Kurikulum. Kurikulum jangan dibatasi hanya dalam urusan struktur kurikulum, jam pelajaran matematika, IPA, IPS sekian, gurunya siapa, tidak hanya itu. Itu hanya bagian kecil dari apa yang disebut kurikulum. Kurikulum itu menyangkut pembatinan kehidupan, pembatinan nilai dari kepala sekolah dan guru. Kita nggak bisa bicara disiplin pada anak-anak kalau gurunya nggak disiplin, nggak bisa. Kurikulum itu soal pembatinan nilai oleh guru karyawan di sekolah itu. Lalu guru karyawan menjadi contoh, karena guru karyawan sudah membatinkan nilai-nilai yang dihidupi oleh sekolah itu, yang tertuang dalam visi, misi, dan tujuan sekolah, lalu itu diekspresikan. Misalnya, biasanya visi, misi sekolah itu ada kata unggul. Biasanya kata-kata itu kata-kata populer untuk menyusun visi misi sekolah. Kata unggul. Unggul ini harus di breakdown bagaimana itu dibatinkan oleh guru karyawan. Sederhana saja. Dalam soal waktu, soal disiplin waktu, kita unggul. Nggak ada guru telat. Romo, para kepala sekolah bisa mensupervisi, mengaudit terkait visi. Bagaimana tingkat keterlaksanaannya. Unggul diwujudkan dalam bentuk apa? Sepakati saja. Unggul dalam kualitas pembelajaran untuk guru. Unggul dalam perawatan sarana prasarana. Lalu indikatornya apa? Guru yang unggul itu persiapan. Bagaimana persiapannya? Dikontrol, dicek. Unggul, seorang guru dikatakan unggul jika menguasai materi. Bagaimana penguasaan materi? Guru dikatakan unggul jika menguasai metodologi yang tepat. Misalnya begitu. Nah, itu semua harus dihidupi. Jika itu tidak dihidupi, mau ganti kurikulum setiap tahun sekalipun nggak akan jadi. Karena nanti yang disosialisasikan hanya hal teknis, tapi guru tidak mampu menghayati perubahan perilaku itu. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kita itu yang akan kita garap sekarang itu insight dari guru-gurunya itu. Maka judulnya adalah peningkatan kompetensi guru. Itu yang akan kita garap. Ya, penghayatan kurikulum. Kalau penghayatan mutu sekolah aja nggak ada, penghayatan pengertian definisi mutu sekolah itu seperti apa, itu tidak bisa membayangkan bagaimana sekolah kita akan bermutu. Tidak bisa membayangkan kegiatan ekstrakurikuler yang baik itu seperti apa, desainnya, perencanaannya, prosesnya, produknya seperti apa.
kegembiraan yang akan kita berikan sampaikan, berikan kepada anak-anak seperti apa. Anak-anak itu datang ke sekolah menemukan kegembiraan, kerinduan, atau justru kebalikannya. Kalau anak pulang sekolah lalu pengen besok sekolah lagi, itu berhasil. Anak pulang kegiatan Esra, pengen ada kegembiraan, besok ada Esra pengen lagi, itu indikasinya seperti itu. Tapi kalau begitu prank, guru ya bersih, anak-anak ya bersih, pintu gerbang tutup, ya itu nggak ada rohnya sekolah seperti itu. Ya, itu pabrik. Nah, dampak yang diharapkan, tadi sudah saya katakan berkali-kali, peningkatan kompetensi guru. Kompetensi itu menyangkut mental, spiritual. Ya. Maka tadi disampaikan nanti akan kita bahas terkait nilai. Ya. Kompetensi, ini menyangkut mental, spiritual. Bagaimana tadi saya contoh, bagaimana membatinkan sebagai guru yang berkualitas. Nah itu enggak hidup, tidak dihidupi. Guru telatan terus, guru ngajar enggak persiapan. Apalagi ulangan lupa membuat soal, ulangan enggak jadi. Anak-anak ulangan ditunda, padahal lupa membuat soal. Lah gimana? Nah, hal-hal seperti itu tidak diselesaikan atau terjadi seperti itu. Ya kan kecewa bagi anak yang sudah belajar, dia kan kecewa nggak jadi ulangan. Bagi anak yang belum belajar, asik, nggak jadi ulangan. Hal-hal seperti itu sepele. Itu menyangkut mentalitas, integritas guru. Ya, menyangkut seperti itu. Kemudian terbentuknya karakter pelajar Pancasila pada diri siswa. Karakter pelajar Pancasila ini yang diharapkan setelah nanti itu terjadi. Ya. Nah, pemuda, pelajar Pancasila itu seperti apa? Tujuan POP itu adalah pelajar Pancasila. Ada 6. Yang pertama adalah akhlak mulia. Berakhlak mulia. Nah, orang berakhlak mulia itu kan ya cenderung orang yang saleh, yang suci, yang penuh belas kasih, mencintai lingkungan, itu akhlak mulia. Ya, tadi saya beri contoh, mamanya nyapu, anaknya pas kebetulan duduk santai, lalu dia mengambil alih sapu yang dipakai mamanya, "Ma, saya sapu, Ma." Itu berakhlak mulia. Ya. Tapi mudah-mudahan yang saya ceritakan tadi, korban ujian nasional tidak terjadi. Ya, kalau terjadi ya karena dulu pelajarannya hanya pelajaran yang di UNK, pendidikan nilai tidak ada. Ya, jangan disalahkan kalau generasi lain lulusan tahun-tahun itu terkait kepekaan sosialnya kurang, ya karena hanya itu. Tetapi ya bicara soal itu, mungkin ujian nasional itu pelajaran yang waktu itu dianggap paling menentukan. Padahal kalau sekarang kita menyadari itu ternyata tidak. Ya. Pendidikan tidak boleh hanya digiring ke mata pelajaran tertentu saja. Kreatif, jelaslah. Orang itu akan bisa kreatif kalau jiwanya bebas, merdeka. Nah, sekarang merdeka belajar. Itu kalau enggak, ya enggak kreatif. Kepala sekolah itu kreatif kalau yayasan mendukung, memberikan keleluasaan berpikir, lalu hasil kreativitasnya didukung. Kreatif itu memudahkan, menciptakan kemudahan. Jangan sampai kreatif kita itu menimbulkan kesulitan baru. Bagaimana anak berkreasi, ini penting. Mampu mencipta, itu kan kreatif. Ya. Lalu gotong royong, jelaslah. Sekarang gotong royong ini kan sebenarnya juga diambil
ilmu modern IT itu. Sekarang kita mengenal istilahnya apa itu, nah, bekerja kolaborasi, ya itu kan juga gotong royong, ya, macam itu. Gotong royong, kebinekaan, bineka. Sekarang kita negara Indonesia cenderung terlalu mencintai kelompoknya, tapi kurang menghargai, kurang percaya bahwa di kelompok lain itu juga memiliki nilai-nilai yang baik. Nah, kita terlalu fanatik dengan diri kita atau kelompok kita. Ini nggak boleh. Nah, kebinekaan tidak hanya levelnya Indonesia, diharapkan kebinekaan global juga iya, menghormati bangsa lain. Nah, itu juga kita tanamkan. Bagaimana kita akan menanamkan kebinekaan kepada anak-anak? Kalau anak-anak sekarang yang cenderung individual bisa bermain tanpa teman, karena temannya adalah HP dan jaringan internet. Bagaimana dia akan kenal temannya yang berbeda? Maka saya berpendapat, kalau bisa kegiatan-kegiatan ekstra itu dibangun dalam bentuk kelompok-kelompok atau komunitas. Artinya peserta kegiatan ekstra itu melibatkan banyak anak. Di sanalah sebenarnya rasa saling menghormati itu terbangun. Itu menurut saya efektif. Ya. Bernalar kritis, kalau tadi muncul terkait kognitif mungkin begitu, tapi enggak. Bernalar kritis ini lebih kepada kemampuan berpikir, logika berpikir. Kalau literasi itu logika berpikir dengan bahasa, kalau numerik itu kan logika berpikir dengan angka. Nah, disinilah yang tadi dikatakan akan diukur dalam kegiatan asesmen nasional, bentuknya asesmen kompetensi minimal. Ini kalau di Indonesia, logika berpikirnya ini. Nah, kalau internasional ya program ke internasional student assessment ini, PISA itu, ya, yang diukur di sini. Lalu anak itu menjadi mandiri. Nah, ini tujuan dari POP itu melahirkan pemuda Pancasila yang memuat 6 unsur ini, yang diukur dari asesmen nasional melalui asesmen nasional dalam bentuk asesmen kompetensi minimal itu yang bernalar kritis. Kemudian yang PISA itu juga yang bernalar kritis, hanya beda organisasi. Kalau AKM itu kementerian, kalau PISA itu OECD itu atau yang internasional itu, ya. OECD. Nah, lalu programnya bagaimana? Program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan model Luber. Ini yang akan kami tawarkan. Luber itu literasi unggul berkarakter. Nah, kemarin pada waktu kami BIMTEK dengan para pengurus yayasan, kami sudah meminta agar masing-masing yayasan merumuskan nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing yayasan. Biasanya kalau yayasan itu milik Kongregasi Buddha Suster Romo, nilai-nilai itu sedikit banyak ada kaitannya dengan nilai-nilai pendiri tarekat. Kalau yayasan Romo Buddha Suster itu milik keuskupan, ya nilai-nilainya apa? Ya, nilai-nilai yang akan dihidupi. Ya cinta kasih itu baik, berbelas kasih itu baik, kerja keras itu baik. Tapi apakah itu sungguh-sungguh hidup menjadi visi awal dari lembaga itu? Atau nilai-nilai itu top down, dari atasan langsung terjun ke bawah, tidak disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Nah, di sekitar kita itu kan ada banyak kearifan lokal yang bisa kita dorong, kita angkat menjadi khas sekolah kita. Gitu. Ya. Ini nanti tugas Romo Buddha Suster Bapak Ibu tanya kepada yayasan, kepada pengurus yayasan terkait dengan nilai-nilai yang akan
dikembangkan menjadi dasar pendidikan karakter di sekolah. Banyak yayasan milik biarawan, biarawati sudah punya, yaitu yang dipakai. Dengan catatan itu kontekstual. Ya. Nah, kegiatan implementasi modal Luber kepada semua pihak yang meliputi latar belakang, tujuan, dan seterusnya, yang nanti akan sasaran, ruang lingkup, materi, strategi, jenis kegiatan, dan rambu-rambu penyelenggaraan program organisasi penggerak, ini nanti semua akan dilatihkan melalui pendidikan dan pelatihan, serta proses penilaiannya. Nanti tim kurikulum, tim desain kurikulum akan melatih ini semua. Ya. Ini hal teknis nanti pada tahap berikutnya. Nah, lalu gini, ini yang tadi saya maksudkan. Kerangka kita itu seperti ini, model Lubernya seperti ini. Ini kan ekosistem sekolah. Di sekolah kita itu kan ada unsur-unsur seperti ini. Unsur religiusnya ada, unsur seninya ada, bahasa, teknologi juga ada, sistem mata pencarian orang tua kita itu apa, itu akan mempengaruhi budaya sekolah kita. Sistem pengetahuan yang terbangun di lingkungan sekitar, orang tua, anak-anak, latar belakangnya, lalu sistem organisasi kemasyarakatannya apa. Nah, ini semua nilai-nilai yang ada di sekitar ini akan kita rumuskan sesuai dengan sekolah masing-masing. Panguduluhur tidak akan memaksa apa yang ada di Panguduluhur dihidupi, dijalankan di sekolah Romo Buder Suster, tidak. Nanti kami hanya memberi contoh. Di Panguduluhur nilai-nilainya seperti ini. Lalu dikembangkan ke dalam kurikulum. Sekali lagi, kurikulum itu tidak hanya dibatasi sebuah program yang akan diselesaikan dalam satu periode tertentu. Tapi kurikulum itu menyangkut pribadi-pribadi pelaksana kegiatan, yaitu guru. Dialah kurikulum yang utama, guru itu. Ya. Kalau ada perubahan kurikulum, ubahlah yang pertama-tama mentalitas gurunya. Kalau kurikulum berbasis IT, ubahlah gurunya menguasai IT dulu. Ya, dilatih. Itu baru mereka membatinkan IT-nya baik, penerapan IT-nya jadi. Tapi kalau kurikulum dikembangkan, gurunya tidak disadarkan perubahannya, karena sekali lagi, kurikulum yang utama itu adalah guru, karena dia yang melaksanakan di ruang-ruang kelas. Salah pembatinan, salah membangun semangat, kurikulum nanti akan selesai di depan kelas, akan hilang ketika guru berada di depan kelas, karena tidak menjadi milik. Nah, lalu dari kurikulum pengajaran dan pembelajaran, guru-gurunya itu menyangkut desain instruksionalnya bagaimana, itu dirancang. Ya, lalu terjadi proses belajar mengajar, dievaluasi, hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya bagus, ya diulangi lagi pengajarannya. Kalau tidak bagus, ya dilaksanakan evaluasi. Ya. 2-3 tahun sekali, hasilnya seperti apa ini, evaluasi ini, bisa untuk melihat pengembangan kurikulum. Saya menduga salah satu contoh, kurikulum kegiatan ekstrakurikuler. Saya menduga sebagian besar sekolah yang berada di ruang virtual ini, kegiatan ekstrakurikulernya dari tahun ke tahun ya itu saja. Dari tahun ke tahun pembinaannya ya begitu saja. Tidak ada bedanya, ini bermain, ini prestasi, ini apa? Tidak ada penanganan yang profesional. Dugaan saya seperti itu. Maka kegiatan ekstrakurikuler serasa hanya untuk pelengkap mengisi rapot pada kolom ekstrakurikuler. Ya, itu harus dievaluasi. Ekstrakurikuler kok gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan, nggak ada outputnya. Tadi bilang output.
Setiap kegiatan ekstrakurikuler pasti ada outputnya. Kalau pelajaran jelas, nilai dan rapot itu jelas. Indikator outputnya jelas. Tapi ekstra apa? Pernahkah tadi saya katakan, pernahkah kegiatan ekstrakurikuler bidang seni, band atau apa? Atau tari atau apa? Pentas di taman kota. Pernah enggak? Di pusat keramaian, sekedar izin pengelola. Kami akan pentas seni anak-anak di sini, di lapangan. Pernah enggak? Itu padahal murah. Tidak perlu membuat panggung, tidak perlu apa, paling membawa sound system yang pakai baterai itu, portable itu, yang speaker aktif itu. Selesai. Penonton sudah hadir di taman-taman kota itu, di lapangan. Ini kan melatih mental anak. Pernah nggak kita berpikir seperti itu? Nah, ini harus dievaluasi. Produknya yaitu pentas. Nah, seni itu pentas. Yang bisa lomba silakan lomba. Tapi berapa anak yang punya kesempatan lomba? Enggak, harus ada produk. Ada penonton ya syukur, tidak ya syukur. Yang penting anak latihan, dilatih mentalnya tampil depan publik dari seni. Kalau basket mungkin pertandingan jelas. Tapi nek seni tari, seni apa yang ada? Di lokal-lokal situ ada kesenian apa? Kegiatan ekstra. Pameran mungkin, nah, itu dievaluasi. Kalau akan ada hasil, output, outcome, dan dampak. Dampaknya kalau diukur tadi ya bisa tadi, kalau itu internasional, kalau nasional ya AKM. Tuh, nah, lalu pendekatannya kan ini tadi, literasi, numerasi. Dua ini literasi dan numerasi ini menyangkut kritis, berpikir kritis, logika yang dikembangkan, ya. Lalu karakter, ini survei karakternya nanti. Nah, ini grand design-nya seperti itu. Ya. Nah, maka ini tadi sudah bicara soal model kurikulum. Diandaikan model kurikulum ini sudah berhasil disusun oleh para kepala sekolah, ya, termasuk bagaimana mengubah mentalitas guru, ini yang paling utama. Tentu ini akan koordinasi dengan trainer, akan didampingi trainer. Mungkin yayasan-yayasan masing-masing akan memantau model kurikulum ini, ya, bagaimana ini dikembangkan. Lalu pembelajaran dari kurikulum, lalu desain pembelajarannya, lalu guru. Ini terus seperti ini. Nah, ini guru ini kurikulum utama, pemegang apa ya istilahnya, faktor utama yang disebut kurikulum itu. Boleh dikatakan mutu sekolahku itu terletak kepada mutu guru di depan kelas. Nah, guru ngajar kok, kalau guru mengajar di depan kelas itu enggak bermutu, jangan harap sekolah Anda itu akan mutu. Enggak, jangan harap. Walaupun kurikulumnya hebat, walaupun sarana prasarananya hebat, tetapi ketika guru gagal tampil di depan kelas, sarana prasarana yang dibeli dengan harga ratusan juta itu tidak akan punya dampak apa-apa. Nggak punya dampak apa-apa. Jangan berharap kalau perpustakaannya bagus itu otomatis sekolahnya bermutu, tidak. Kalau di kelas-kelas itu banyak LCD, otomatis sekolah itu maju, tidak. Tergantung gurunya ini. Dia bisa menari dengan bagus enggak di depan kelas itu. Dengan iringan tujuan, dengan iringan melodi RPP yang dia buat. Bisa enggak dia memainkan peran di depan kelas itu. Ini yang paling penting. Tugas kepala sekolah memastikan guru-gurunya itu tampil cantik, tampil keren, menarik di depan kelas. Ini tugas utama. Ya, itu. Lalu jelas, kalau gurunya bagus, siswanya ya pasti itu sudah otomatis akan terbawa ke kinerja karakter gurunya. Mau dites siapapun, ya pasti hasilnya akan baik. Ya. Itu sebuah kepastian menurut saya. Ya, kalau gurunya ngajar elek,
ngajarnya jelek, nggak persiapan, kok nilai siswa itu bagus, ya itu faktor kebetulan, tapi nggak bisa diterus-teruskan. Tuh, ya. Lalu ada AKM, gurunya kalau dia pisah, lalu terus mana yang mau digunakan. Kalau hasil VESA untuk evaluasi, ya gurunya desain pembelajarannya, kurikulumnya harus diubah. Mentalitas sekali lagi, guru menjadi titik sentral yang namanya kurikulum, karena dia bagian terpenting dari kurikulum. Ini berkali-kali saya katakan karena supaya kita sadar. Nah, ini alurnya. Kita sampai pada tahap kedua ini. Ya, Bapak Ibu, Buder, Suster Romo, terkait dengan kegiatan siang hari ini. Kemarin pengurus yayasan sudah, fasilitator diklat sudah. Ya, sudah 1 minggu yang lalu kami brainwash terkait POP dan grand desainnya. Mereka sudah ngeklik, sudah nggak tahan bagaimana ini. Mereka mengatakan inilah Buder, Bapak yang kami cari selama ini. Nah, model ini yang kami cari selama ini. Nah, ini para pengurus yayasan dan trainer sudah berkobar-kobar ingin melaksanakan apa yang dia sadari. Nah, kita siang hari ini dan beberapa hari ke depan melakukan meliterasi diri kita sendiri sebagai kepala sekolah. Bicara literasi tidak selalu orang lain. Diri kita sendiri sebagai kepala sekolah juga harus kita literasi. Maka proses hari ini dan ke depan mohon diikuti dengan baik. Kalau tidak, nanti pada tahap on-in tidak akan bisa mengerjakan. Kalau tidak bisa, yang rugi kita semua. Lalu tahap berikut nanti instruktur sekolah, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nanti akan kita kumpulkan seperti Bapak, Ibu, Suster Buder Romo pada siang hari. Dengan materi-materi yang kurang lebih sama. Wakil kurikulum ini juga pegang peranan penting karena dia bertanggung jawab koordinasi hal-hal teknis operasional sehari-hari, membantu itu. Lalu tahap berikutnya nanti guru. Ya, guru baru siswa. Proses yang panjang. Kenapa tidak langsung guru pembinaannya di sini? Guru dibina kepala sekolahnya nggak ngerti, stafnya nggak ngerti, yayasan nggak ngerti. Stres sendiri nanti, begitu program selesai, ya selesai kegiatan. Wong ini tidak satu visi nanti kalau hanya tiba-tiba guru di sini. Iya, paling enak itu langsung guru. Undangkan pelatih, dilatih, ini dan itu, tapi kepala sekolahnya nggak ngerti. Ya, yayasan juga nggak ngerti. Nanti ada kegiatan tidak didukung. Nah, ini repot. Nah, ini grand desainnya seperti itu. Nah, ini yang tadi saya maksud, membutuhkan kesadaran dan keseriusan kita masing-masing. Karena ini kerja mandiri. Ya. Ini kerja mandiri di bagian tahap ini. Ya. Alur pelaksanaan implementasi program pada angkatan pertama ini dapat dilihat pada gambarnya. BIMTEK pengurus sudah pembekalannya. Workshop pengurus sudah. TOT trainer sudah. Nah, sekarang besok setelah kepala sekolah, iya. Nah, ini kepala sekolah. Kalau ini nanti sudah, sehari ini kepala sekolah, minggu depan wakil kepala sekolah, lalu nanti akan tugas, ya, akan dilatih menyusun yang namanya tadi kurikulum. Kalau sudah ini nanti kami hanya mendampingi lewat FGD. 1 hari dengan jadwal yang sudah kita atur. Nanti Romo, Buder, Suster diskusi dengan kami dari Yayasan Pangudi Luhur terkait desain kurikulum yang sudah disusun. Ya, itu. Maka di sini letak kritis. Situasi kritis yang menuntut tanggung jawab kita masing-masing. Berhasil dan tidaknya program kita
ada pada diri kita masing-masing. Ya. Nah, diklat online terdiri in-1. Ya, ini nanti. On, in. Nah, ini satu. Ya. Nanti kita setelah ini dilatih, menyusun kurikulum, kita diskusi, lalu FGF, FGD, in-house training. Ya. Terus ini ada proses sekitar 2 atau 3 minggu proses ini. Nah, pada akhir kegiatan ini nanti diharapkan masing-masing sekolah sudah mampu atau sudah menyusun kurikulum yang kita harapkan. Lalu dilaksanakan di tahun 2022. Ini alurnya. Nah, on in ini kan sekali lagi in-1 ini pelatihan hari ini. On-nya tugas besok Bapak Ibu di sekolah masing-masing kita dampingi dalam diskusi. Ya, lalu nanti setelah proses ini selesai ada in-house training ini. Ya. Lalu sesi tahun 2021 ini kira-kira pertengahan Desember nanti ada kuliah umum yang akan diisi para pakar terkait kurikulum. Profesor siapa nanti dari UPI atau dari UNES terkait kurikulum, nanti ditutup dengan kuliah umum. Ini alurnya. Sekali lagi, Romo, Suster, Buder, Bapak Ibu, ini kerangkanya. Hari ini kita in kepala sekolah. Minggu depan wakil kepala sekolah. Lalu tugas, ya, tugas di sekolah masing-masing. Kita mendampingi FGD 1, FGD 1. Kami mendampingi secara online dengan jadwal nanti. Ya, lalu in-house nanti kita diskusi bareng, pembinaan bareng, lalu kegiatan ditutup dengan kuliah umum. Pada waktu on ini, sekali lagi, kami tidak bisa membantu Anda semua, kecuali di forum FGD. Itu. Saya kira itu, Pak Adi, apa yang saya sampaikan terlalu panjang, karena ini menurut saya penting, saya tekankan berkali-kali. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih.